Guys, ketemu lagi ya masih di channel gua ya. Di Kans Gaming ya, kita masih akan berbicara terus mengenai tips and tricks Kings Battle ya guys ya. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin gua eh, akan sedikit ngasih tips terbaru ya, atau mungkin trik terbaru untuk Kings Battle di divisi 12 ya. Oke, sebelum masuk ke tips dan tutorialnya mungkin nggak lupa ya gue ingetin buat teman-teman yang mungkin udah masuk ke channel ini atau mungkin mau tahu terus kelanjutannya mengenai tips dan tutorialnya, mungkin jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Jadi teman-teman sekalian tuh akan bisa dapat terus update informasi terbaru dari channel gue ini ya mengenai seputar Kings Battle. Oke, mungkin sorry nih kalau seandainya beberapa hari yang lalu itu gua nggak bisa upload video terbaru ya, karena ya harus bagi waktu lah antara real life dengan kehidupan di games ya. Oke, dan kali ini pun gue bakalan ngasih tutorial dari hasil battle gue mungkin ya, sama screenshot yang tadi udah gue coba lakuin. Nanti gue akan jelasin ya bagaimana cara teman-teman setting line up ketika berada di posisi upper hand ya. Jadi ini trik yang paling simple, yang paling besar winning rate-nya kalau seandainya teman-teman dapat posisi upper hand ini ya. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama intronya. Oke, jadi sekarang gue jelasinnya itu by screenshot ya. Oke, ini untuk yang line up posisi upper hand ya. Gue bakal jelasin yang pertama. Di sini sih pada saat battle gue lakukan Bennett Hero Healer ya. Di situ bisa dilihat yang di Bennett itu ada Liu Bei, Daxiao, sama Huatuo, dan musuhnya itu dia nge-Bennett Sun Yu, Yuji, sama Xiao Xiao ya. Dan otomatis seperti yang udah pernah gue jelasin sebelumnya di video gue sebelumnya, bahwa kalau seandainya teman-teman temukan ya musuh yang udah jelas-jelas di awal nge-ban Pet Black Tortoise sama All Hero Healer, maka udah pasti tuh musuh bakal fokus di damage ya. Ya, udah bakal fokus di damage ya. Gue juga mau ngingetin ya, kalau seandainya teman-teman udah nemuin musuh yang seperti itu, maka harus dipastiin teman-teman bermain dengan ya lebih ke dev ya, lebih ke dev ya. Cuman di sini sayangnya gue dapetnya posisi yang upper hand nih, jadi gue bakalan jelasin sedikit sesimpel mungkin sih ya, supaya teman-teman bisa mudah mengertinya. Oke, jadi di sini gue yang pertama itu musuh udah pasti ya, karena poison hero itu yang di banned cuma satu, maka biasanya sih musuh itu akan langsung ambil poison hero yang tersisa ya. Nah, sebenarnya kalau di divisi 12 ini poison itu nggak selalu jadi patokan utama untuk menang ya. Nah, itu yang mungkin sering dilupain sama orang-orang banyak. Mereka terlalu sibuk dengan poison ya, yang mungkin dianggapnya itu mampu untuk ngekill musuh. Tapi sebenarnya jauh daripada poison. Yang lebih sakit itu adalah ketika bertemu dengan hero yang mana ada pet vermilionnya. Oke, jadi di step pertama ini gue ambil Zoyu, gue taruh di posisi kedua, sama Macau ya, Macaunya gue taruh di posisi keenam. Alasannya untuk penempatan Zoyu di posisi kedua adalah karena gue ngincer Zhang He ya, karena gue ngincer Zhang He supaya kalau seandainya si Zhang He itu kan dia kalau seandainya ngasih efek invisible, pasti kalau kalian adanya di posisi upper hand, kalian itu si Zhang He nya akan memberikan invisible shield ke hero yang ada di nomor 2 ya. Nah, jadi itu alasan gue naruh Zoyu di nomor 2, supaya Zoyu itu bisa nge-kill terus atau nge-hit terus musuh dengan efek burningnya yang nanti akan disupport oleh Vermilion Bird ya. Terus kalau reasonnya Macau ada di posisi ke-6, ya sebenarnya Macau di line up full damage ini adalah cuma hero umpan sih sebenarnya. Cuma jangan dianggap umpan yang gak berguna gitu ya. Justru kalau seandainya kalian gak ngambil Macau, udah
otomatis kalian akan auto kalah ya. Karena kenapa? Macau itu bisa memberikan efek shield ke 3 hero terdepan sama 1 hero bagian belakang ya. Jadi di sini Macau memegang peranan penting ya ketika kalian mau main dengan full damage. Jadi pastiin tuh kalau di posisi upper hand ambillah Macau, setelah musuh ambil hero ya. Ambil Macau supaya kalian tetap bisa fokus ke full damage. Oke. Sekarang lanjut ke step kedua ya. Nah, ini step kedua. Musuh itu dia ambilnya Zhuge dan Huang Yuying ya, dimana dia juga sebenarnya sadar kalau seandainya gua mau main dengan full damage, cuma sayangnya Huang Yuyingnya itu ditaruh di posisi keempat ya, jadi udah keburu ke-hit duluan tuh dia sama hero gua. Dan juga Zhuge yang kemudian gua terusin ambil Zhang He seperti yang tadi gua bilang di awal. Gua tepatin Zhang He di posisi pertama sama Tai Shichi di posisi kelima ya. Kenapa Tai Shichi di posisi kelima? Karena seperti yang kita sama-sama tahu tuh, bahwa Xiaxu itu akan hanya ngehit hero yang ada di front row ya. Jadi poisonnya itu nggak bakal kena sama hero kalian yang berada di belakang. Jadi itu kalau seandainya Zoyu kalian itu mati di depan, si Tai Shichi akan bisa tetap memanggil Vermilion ya. Jadi udah otomatis musuh itu akan tewas ya di ronde ya minimal kedua lah seperti itu. Oke, lanjut ke step ketiga. Inilah hasil line up terakhirnya ya, seperti yang gue bilang di awal bahwa gue akan fokus ke full damage ya. Jadi di sini pun gue ambil hero nya itu adalah Sun Ce dan juga Zhang Liao. Kenapa gue ambil Sun Ce? Karena ketika hero musuh itu kena burning ya, maka damage-nya Sun Ce itu akan meningkat dan dia akan hit back row yang nantinya akan diterusin oleh si Zhang Liao yang juga sama-sama ngehit back row ya. Dan sedikit informasi mengenai Zhang Liao ini, efek damage-nya benar-benar luar biasa ya. Sama dia extra basic attack-nya itu bisa mengurangi 15% dari HP lawan ya, dari darah lawan. Sehingga nanti endingnya adalah seperti ini guys. Ini ending line up terakhirnya ya. Oke, ini ending line terakhirnya. Sekarang coba kita lihat ke battle-nya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke battle. Wah, koneksinya agak lama nih guys. Wah, harus relogin dulu. Oke ya, tadi sorry ada sedikit relogin. Nah sekarang ini kita masuk ke yang tadi ya. Ya, jadi ini adalah battle dari line up yang tadi ya guys ya. Sekarang coba kita sama-sama lihat. Nah, ini Zoyu dibantu sama Vermilion. Ya, dalam satu turn bahkan hero musuh itu sudah ada yang hampir mati ya, bahkan benar-benar mati nih sekali kena hit sama Zhang Liao ya, si Zhang Fei. Sedikit informasi bahwa Zhang Fei itu setelah mati itu dia masih bisa tetap bertahan ya selama 2 ronde. Artinya Zhang Fei itu sebenarnya dia memang hero yang cocok sih untuk nahan hero yang menyerangnya itu dalam area tertentu ya, seperti back row, front row itu bisa ditahan dengan Zhang Fei. Oke, ini akan bersih dalam hitungan ronde kedua ya. Nah, dalam 2 ronde itu musuh akan selesai sih. Nah, ini kayaknya udah cukup ya, ini udah sedikit gambaran
Nice. Ini untuk yang pertama. Sekarang masuk ke yang kedua ya guys ya. Oke, sekarang line up yang kedua. Nah, ini adalah winning rate gue ya. Tadi di Kings Battle yang season sebelumnya 219 kali main, winning rate-nya 66% ya. Kalau dibandingkan dengan top 3 teratas ya, total main gue lebih sedikit ya. Cuma jumlah winning rate gue masih lebih besar dibandingkan dengan top 3. Oke, ini adalah another contoh line up ya dari seperti yang tadi, yaitu fokus ke full damage. Cuma bedanya di sini musuh itu nggak nge-banned Sun Yu ya, artinya dia masih bermain dengan masih bisa dapetin satu heal hero. Cuma di sini gua nggak fokus ke Sun Yu ya, tetap seperti line up gue di awal. Gue tetap ambil Zoyu di posisi kedua dan juga Macau di posisi keenam ya. Petnya tetap sama Vermilion, cuma kalau seandainya ada pertanyaan ya, gimana kan kalau seandainya Vermilionnya itu di banned ya? Ya, maka otomatis kalau Vermilion di banned, kita akan berpindah ke hero dengan damage yang besar ya, seperti contohnya seperti si Mai ya. Kalian bisa taruh si Mai di posisi kedua tuh. Jadi setelah Zhang He jalan, si Mai itu dikasih invisible dan dia bisa terus hit dengan auto restore angernya dia ya. Kemudian di posisi ketiga biasanya sih kalau seandainya gue pakai Hero Way, di posisi ketiganya itu gue pakai Zhang Liao, posisi keempat tetap Zhang Liao, posisi kelima mungkin gue sedikit kasih hero seperti Cao Cao ya, Cao Cao seperti Cao Cao supaya tetap bisa restore engine, atau mungkin gue bisa pakai Dian Wei. Oke, ini untuk yang line up kedua. Lanjut ya, gambarannya masih sama ya seperti yang tadi. Musuh otomatis setelah dia ambil Yuji dan melihat gua main akan dengan tipe damage, maka otomatis dia ngambil Sun Yu ya. Sun Yu, dan gue sama lagi formasi seperti yang tadi. Lu nggak, sepertinya nggak perlu gue jelasin juga ya. Gue ambil Zhang He di posisi ke satu dan juga Zhang Liao di posisi keempat. Nah ini kelanjutannya, musuh ambil Tai Chi, mungkin supaya gue bisa kena Vermilion juga kali ya. Dan lanjut ke ending terakhirnya ya, Sun Yu nya ada dua double healer, yang mungkin dia berpikir dengan double healer itu dia bisa nahan gue ya, nahan damage nya si Zhang Liao. Sekarang coba kita lihat ke battle-nya ya. Oke, mungkin agak sedikit reload ya, karena gue tadi harus back to back ya. Setelah gue masuk ke WhatsApp, gue harus masuk ke in game lagi. Mungkin harap bersabar sebentar. Oke, mungkin nanti kalau seandainya gue sempet kali ya, gue nggak terlalu sibuk dengan real life, nanti akan gue coba buat tutorial yang langsung dari pas saat gue battle ya. Jadi pas saat gue battle itu akan gue coba record supaya nanti teman-teman bisa mempelajari ya. Oke, gue harus login ulang. Ya, jadi ini mungkin kalau seandainya gue mau kasih judul itu adalah ya, how, istilahnya bagaimana caranya kita ya supaya bisa menang dengan cepat ketika mendapatkan posisi upper hand ya guys ya. Sebenarnya kalau ada pertanyaan mengenai winning rate ya, tentu dalam setiap formasi itu pasti ada kelemahan sama ada kekurangannya ya. Kekurangan sama kelebihannya. Nah, kalau seandainya dari formasi yang tadi sih, mungkin winning rate-nya kalau gue boleh bilang itu adalah 70 berbanding 30% ya. Artinya 70%-nya itu kemenangan, 30%-nya kekalahan ya. Karena nggak ada formasi yang sempurna guys, cuma gue hanya bisa memberikan tips dan tutorialnya aja. Oke, coba kita cek hasil battle yang tadi ya. Hasil battle dari line up contoh yang kedua. Oh, gue harus login terus.
Oke, kita coba lihat ulang. Oke, ini adalah battle yang kedua ya, dimana tadi musuh itu bisa berkesempatan mengambil Yuzi sama bisa mendapat 2 Sunyu. Oke, kita coba lihat battlenya. Nice. Jadi 2 Sunyu pun itu masih belum tentu bisa menahan Zhang Liao ya, karena Zhang Liao itu memiliki efek damage yang besar. Oke, silahkan dicek. Nah, pokoknya kalau seandainya kalian pakai formasi ini sih bisa musuh itu rata di ronde kedua ya. Karena ada kombinasi Vermilion dan juga ada kombinasi high damage ya. Nah, sudah bisa terlihat akan rata dengan 1 kali pukul dari si Mai. Oh, si Mai-nya malah mati tuh. Dari Zhang Liao ya, langsung rata semuanya. Nah, jadi Zhang Liao itu efeknya adalah ketika musuh ada yang mati, otomatis dia akan menaikkan damage-nya dia ya. Oke, mungkin gue rasa ini ya tutorial kali ini. Yang mungkin gue bisa share, mungkin harapannya nanti kalau seandainya gue nggak sempet, mungkin gue sempat gitu ya, maksudnya gue ada waktu luang gue bakal record pada saat gue battle ya di King's Battle. Oke, mungkin itu aja tutorial untuk saat ini. Terima kasih, sampai ketemu di tips and tutorial selanjutnya. Thank you guys.